Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, saya ucapkan panjang iman, Om Swastiastu, selamat pagi. Baik, yang terhormat, Bapak Dr. Inyoman Tike, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Hindu, dan juga teman-teman dan rekan-rekan yang saya cintai dan banggakan. Hadirnya saya di sini akan membahas mengenai catur marga dan juga sedikit jawaban dari tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Hindu. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikade Intan Sanjiwani dengan NIM belakang 023. Baik, tanpa membuang waktu yang lebih lama lagi, saya akan mulai presentasi terkait materi catur marga dan juga terkait jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari tugas-tugas yang telah diberikan kepada saya. Baik, sebelumnya, apakah teman-teman sekalian sudah mengetahui apa itu catur marga? Apabila belum, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai catur marga dan juga pembagiannya. Catur marga terdiri atas dua kata, yaitu catur yang berarti 4 dan marga yang berarti jalan mencapai moksa. Nah, di sini dapat diartikan bahwa catur marga adalah 4 jalan yang dapat digunakan untuk mencapai moksa. Nah, pembagian catur marga itu ada 4, yaitu yang pertama ada bakti marga, yang kedua ada karma marga, yang ketiga ada jenana marga, dan yang keempat ada raja marga. Yang pertama, bakti marga, yang berarti suatu cara menghubungkan diri dengan ide Sang Yang Widi Wase. Yang kedua, ada karma marga, yang berarti suatu cara atau jalan untuk mencapai moksa dengan cara pengabdian atau kerja tanpa pamrih. Yang ketiga ada jenana marga, yang artinya suatu cara atau jalan untuk mencapai moksa dengan ilmu pengetahuan dan juga unsur-unsur kebijaksanaan sangat ditekankan pada ajaran ini. Yang keempat, ada Raja Marga, yang diartikan cara atau jalan untuk mencapai moksa dengan jalan melakukan tahapan-tahapan Astanga Yoga yang intinya adalah pengendalian diri atau pikiran secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh pelaksanaan catur marga pada Hari Raya Nyepi dan juga Ngembak Geni. Contohnya dari bagian yang pertama yaitu Bakti Marga. Contohnya dapat melaksanakan puji Trisandil pada saat Hari Raya Nyepi. Dan juga dapat melaksanakan semedi atau tapa dengan memikirkan atau menyebut nama ide Sang Yang Widi Wase. Selanjutnya, mengaturkan persembahan pada ide Sang Yang Widi Wase. Dalam hal ini biasanya dilakukan pada saat pengerupukan atau sehari sebelum Nyepi yang dibarengi dengan kegiatan mabulu atau kegiatan yang dipercaya dapat mengusir setan atau roh jahat lainnya. Yang kedua, ada contoh dari karma marga yang dimana saat hari raya Nyepi kita tidak dapat melaksanakan pekerjaan, namun kita dapat menahan hawa nafsu, melakukan perbuatan yang baik dengan tulus dan ikhlas, serta kita dapat mengamalkan kesabaran yang lebih tinggi. Yang ketiga,
Ada contoh dari Jenana Marga, yang dimana pada saat Hari Raya Nyepi, kita dapat menambah ilmu pengetahuan dengan cara membaca buku. Dengan itu, kita dapat memperluas wawasan dan juga ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada contoh dari Raja Marga. Pada Hari Raya Nyepi, pada saat Hari Raya Nyepi, pada Raja Marga, kita dapat melaksanakan yang namanya catur berata penyepian, yang diantaranya ada amati geni, yang diartikan sebagai kita tidak boleh menyalakan api ataupun kita tidak boleh mengobarkan hawa nafsu. Yang kedua, ada amati karya, yang dimana kita tidak dapat melakukan kegiatan kerja secara jasmani, melainkan kita dapat melakukan kegiatan yang dapat menyucikan rohani. Yang ketiga, ada amati lelungan, yang dimana kita tidak boleh bepergian, melainkan kita dapat melakukan mawas diri. Yang keempat, ada amati lelanguan, yang dimana dapat diartikan sebagai kita tidak boleh mengobarkan kesenangan, melainkan memusatkan pikiran kepada ide Sang Yang Widi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh konkret sloka dalam Bhagavad Gita yang saya contohkan dengan sloka kitab suci Bhagavad Gita Adhyaya 4 sloka 11 yang berbunyi Yayata Mantra Pajate Tamas Tatai Pa Bajami Aham Mama Vartama Nuvartate Manusia Parta Sarwasa. Artinya, jalan manapun yang ditempuh manusia ke arahku, semuanya kuterima. Dari mana-mana, semua mereka menuju jalanku, oh Parta. Contohnya, manusia Hindu berkewajiban untuk mengembalikan semua bentuk pemahaman dan juga pengalaman keagamaan dalam sisi yang moderat. Contoh kedua, yaitu mengajak kaum milenial untuk dapat memahami sikap moderasi beragama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh menjelma menjadi manusia yang sungguh-sungguh. Menjelma menjadi manusia yang sungguh-sungguh itu adalah hal yang utama. Untuk dapat menjelma menjadi manusia yang sungguh-sungguh, maka manusia akan memiliki idep, yaitu pikiran, sehingga manusia dapat menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, sesama manusia, dan juga makhluk lainnya, baik itu hewan maupun tumbuhan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aspek-aspek memuja Brahman dan juga contoh pura untuk memuja roh para orang suci. Di sini saya contohkan dengan pura kawitan yang merupakan tempat suci atau tempat penghormatan yang dihuni oleh para leluhur. Pura kawitan merupakan tempat suci atau tempat penghormatan yang dibuat untuk menghormati para roh leluhur atau para roh orang suci. Pura kawitan ini juga dijadikan sebagai sarana pemujaan bagi mereka yang memiliki kesamaan keluarga maupun klan. Baik, selanjutnya, di sini saya akan menyebutkan mengenai inkarnasi dari dewa-dewi di dunia dan juga tempat suci untuk memujanya. Yang saya bahas kali ini adalah inkarnasi dari dewa yang disebutkan dengan jenis-jenis awatara. Awatara yang pertama yaitu Matsya Awatara,
yang diwujudkan sebagai ikan maha besar yang muncul pada saat zaman Satya Yuga. Yang kedua ada Kurma Awatara, yaitu sang kura-kura yang muncul pada saat zaman Satya Yuga sebagai alas dari gunung Mandara. Yang ketiga ada Warangka Awatara, yaitu sang babi hutan yang muncul pada saat zaman Satya Yuga untuk menyelamatkan bumi saat tenggelam karena dilempar raksasa Hiranyaksa. Yang keempat, ada Narasimha Awatara, yaitu manusia berkepala singa yang muncul pada saat zaman Satya Yuga. Yang kelima, ada Wamana Awatara, yaitu sang orang cebol yang muncul pada saat zaman Treta Yuga. Yang keenam, ada Parasurama Awatara, yaitu sang Rama bersenjata kapak yang muncul pada zaman Treta Yuga. Yang ketujuh, ada Rama Awatara, yaitu sang Krishna yang muncul pada zaman Treta Yuga. Yang kedelapan, ada Krishna Awatara, yaitu putra Wasudewa yang muncul pada saat zaman Dwapara Yuga. Yang kesembilan, ada Buddha Awatara, yaitu Pangeran Siddhartha Gautama yang muncul pada saat zaman Kali Yoga. Dan yang terakhir, yang ke-10 ada Kalki Awatara, yaitu sang pemusnah yang muncul pada saat zaman Kali Yoga. Selanjutnya, sini saya akan membahas mengenai alasan tempat suci terletak di tempat yang dikelilingi oleh alam yang asri seperti laut, gunung, hutan, pantai, maupun goa. Dikarenakan tempat-tempat tersebut menurutnya nyaman untuk ditinggali dan juga dapat dijadikan tempatnya bersenayam atau beristana karena dekat dengan alam. Alasan lainnya adalah karena di tempat-tempat tersebut didesain yang widiwase, bersenayam atau beristana, dan ia menyukai tempat-tempat tersebut karena dekat dengan alam yang merupakan hasil dari ciptaannya, seperti misalnya laut yang dihuni oleh Dewa Baruna dengan pura segara sebagai tempat pemujaan baginya. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan kata maupun penyebutan kata, saya memohon maaf dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.